Lalu pohon itu bergeser hingga berdiri tegak di hadapan orang Badui. Kemudian si Badui meminta kepada pohon itu untuk memberi kesaksian sebanyak 3 kali. Dan pohon itu pun memberikan kesaksian sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi pohon pun bisa berbicara. Kemudian rintihan pohon kurma ya, yang pernah ditaruh di bagian depan mihrab Nabi SAW. Dan Nabi kalau setiap ceramah selalu sandar situ. Tapi satu waktu ada seorang wanita dalam hadis Bukhari datang kemudian menawarkan mimbar buat Nabi SAW. Setelah mimbar itu jadi, Nabi SAW meninggalkan bersandar di batang pohon yang ada di mihrab beliau. Maka terdengar suara tangisan yang sangat keras dalam hadis sahih. Lalu Nabi SAW turun dari mimbar pada saat mendengar tangisan tersebut. Dan memeluknya sambil mengatakan dia menangis ya. Kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Dan dia menangis karena jauh dari zikrullah. Maksudnya tidak lagi aku pakai untuk bersandar. Ya. Bagaimana doa Nabi SAW selanjutnya yang beliau sebutkan sebagai mujizat ya. Salah satu bagian daripada rukun iman kita yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Satu paket tentunya, prosesi kematian, kemudian pindahnya kita ke alam kubur atau alam barzah, kemudian hari kebangkitan ditimbangnya amal, baik ataupun buruk, kemudian setelah itu surga dan neraka. Maka ini bagian daripada keimanan kita, serta juga kita sudah membahas langkah yang pertama, yaitu iman kepada Allah sebagai Rabb, ya, dan Islam sebagai agama. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Sekarang insya Allah kita akan masuk langkah cerdas yang kedua dari 44 langkah ini. Iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Nabi dan juga Rasul. Baik, kita akan coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis atau diangkat di halaman 15 tentunya. Bagi teman-teman yang pegang bukunya. Berhubungan dengan masalah riwayat selamatnya seorang hamba nanti di kuburan dari pertanyaan malaikat yang otomatis juga akan selamat dari siksa tentunya pada saat dia mengenal Nabi Muhammad SAW selama dia hidup dan beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tentu saja dengan juga mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, semua ini masuk di dalamnya. Beliau mengatakan di halaman 15-nya, langkah kedua ya, yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Setelah langkah pertama beriman kepada Allah dan juga Islam sebagai agama, maka ini adalah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, ya. Di sini memang tidak disebutkan sebelumnya ya, begitu terjemahannya langsung iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa saja mengatakan iman kepada baginda Nabi alaihi wasallam sebagai tambahan penghormatan tentunya kepada beliau, beriman kepada Nabi Allah, Rasul Allah, ya. Kekasih kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul. Baik, beliau mengangkat sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan kepada orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fayuq'idanihi فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يبصح له في قبري ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطاريق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. Apabila seorang hamba diletakkan dalam kuburnya dan rekan-rekan yang mengantarnya pulang, sungguh dia benar-benar masih dapat mendengar derap sandal-sandal mereka. Lalu datang keduanya datang kepadanya 2 orang malaikat. Saya ulangi, lalu datang kepada si mayit, ya, kepadanya 2 orang malaikat. Keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin maka dia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Lantas dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat di surga. Maka dia melihat kedua tempatnya tersebut. Qatada lalu mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa setelah itu kuburnya dilapangkan untuknya. Kemudian kembali lagi kepada hadis Anas
Lanjutannya kata Nabi SAW, adapun orang munafik dan orang kafir, maka dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maka dia menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan padanya, kamu tidak tahu dan tidak mencari tahu. Dia pun dipukul dengan palu dari besi dengan pukulan yang membuatnya berteriak keras, hingga teriakannya dapat didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Ada footnote di situ, nomor 5, HR atau hadis riwayat Bukhari, dan disahihkan oleh Albani dalam Al-Mishkah di nomor 126. Saudaraku seiman, seperti biasa setelah kita membacakan riwayat, ini satu cara yang kami gunakan metode dalam membedah buku, kita bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, kemudian baru kita coba menambahkan dengan syarah atau penjelasan yang semoga ini insya Allah Allah ikhlaskan niat kita dan juga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, hadis ini kita ambil dulu pelajaran yang bisa dikutip darinya. Yang pertama, saudaraku seiman, riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya kehidupan di kuburan. Itu hikmah dan pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Jadi mungkin bagi orang yang masih hidup, dia melihat itu gundukan tanah dengan batu nisan, dan seakan-akan di mata dia, ya Allah buat seperti itu, dia melihat mayit ini ya, sudah tidak bisa bergerak lagi dan sudah selesai. Masanya sudah tidak bisa ngobrol sama kita lagi, tidak bisa interaksi, maka berarti sudah selesai. Secara kasat mata begitu, dan itulah yang diyakini oleh para orang-orang ateis. Ya. Tapi seorang muslim berbeda. Mereka yakin sekali mayit itu sebenarnya hidup. Ya. Dia tidak hidup lagi seperti kita, tetapi dia hidup dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tentukan caranya di alam barzah dan digambarkan bagaimana kehidupannya. Yaitu pada saat dia dimasukkan ke dalam kuburnya dan para pengantarnya sudah pulang, mereka pada saat pulang itu terdengar suara trompa-trompa sendalnya oleh si mayit, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan hanya 3 langkah saja. Setelahnya si mayit sudah tidak mendengar lagi. Lalu datang malaikat, 2 malaikat yang mendudukan dia lalu menanyakan pertanyaan mirip dengan hadis sebelumnya ya, di langkah cerdas nomor 1. Yaitu akan ditanyakan dulu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan diantara ditanya juga bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini atau siapa nabimu. Ya. Maka di riwayat yang ini sekarang kita sedang membahas potongan ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara riwayat sebelumnya ditanya tentang Allah dan juga agama Islam. Dan ini satu kesatuan, bukan dipisahkan satu sama yang lainnya. Kemudian pada saat itu kalau orang mukmin kata Nabi SAW, dia akan jawab. Berarti kan ada kehidupan dan ada interaksi dengan malaikat dengan sangat jelas nanti di kuburan itu. Maka dia akan mengatakan bagaimana pendapatmu tentang laki-laki. Lalu yang dimaksudkan disebutkanlah nama baginda dan pemimpin anak Adam, manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Tanyakan bagaimana pendapatmu tentang orang ini. Maka dia pun mengatakan, aku beriman. Ya, di sini perhatikan. Aku bersaksi dan beriman bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka dengan mengucapkan itu saja, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, dan ini otomatis nanti akan kita bisa jawab selama kita memang di dunia ini beriman kepada beliau, kemudian juga mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah kita akan bisa jawab. Dengan jawaban ini saja, sudah cukup langsung malaikat merespon, lihatlah tempatmu di neraka, ini diperlihatkan dalam beberapa riwayat lain, kemudian ditutup, lalu dibukakan pintu surga. Allah telah ganti dengan tempat dudukmu di surga atau istanamu di surga. Lalu kata Nabi SAW, fayarahuma jami'a. Kemudian dia pun melihat keduanya, tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Jadi ini pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil kalau di sana ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Dan bagi orang beriman seperti inilah interaksi dia dengan malaikat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilimpahkan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan juga bagaimana pendapatmu tentang manusia yang terbaik ini atau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dia akan bisa menjawab semuanya. Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan aku beriman kalau orang ini adalah hamba Allah dan juga utusannya alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu disebutkan juga kalau dia akan direspon oleh malaikat. Sesungguhnya dengan kau berucapkan beriman ini, maka ditutuplah pintumu, tempatmu di neraka dan dipindahkan ke surga, diperlihatkan tempatnya di surga.
Dalam riwayat tadi kata ada menambahkan bahwasanya akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Ini berarti di sana ada kehidupan, ya. Bagaimana yang kita lihat gundukan tanah saja itu ada kehidupan di sana. Demikian juga dengan, ini sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu, tapi kami ingatkan kembali riwayat tentang sholat jenazah. Sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah setelah Al-Fatihah. Yang kedua membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga membaca doa untuk si mayit. Dan yang keempat mendoakan diri sendiri lalu salam. Tentu ada pendapat yang mengatakan salam 1 kali cukup. Ada yang mengatakan salam sampai 2 kali kiri dan kanan. Dua-duanya insya Allah bisa dilakukan. Nah di takbir yang ketiga kita mendoakan mayit. Di antara doa kita ya Allah yaitu Allahumma rzukhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khaira min ahli, keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa jaran khaira min jiran, tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Jadi jelas sekali penyampaian yang kita sampaikan dari doa ini kalau mereka punya kehidupan di sana, ya. Mereka punya kehidupan di sana dan itu pasti kita akan lalui dan alhamdulillah kita imani sepenuh hati kita. Kalau semua itu benar terjadi, bukan cuma sampai di situ. Sampai nanti juga hari kebangkitan, kita dibangkitkan. Lalu timbangan amal, kita akan melewati neraka. Dan insya Allah, karena beriman kepada Allah, kita akan menuju ke surga. Dan akan meraih di sana balasan dari amal-amal kita. Dengan derajat-derajat yang tinggi di surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita derajat tertinggi di dunia. Dan juga di akhirat atau di surga nanti. Dan Allah selamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, itu pelajaran yang kedua yang bisa diambil tentunya. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah selamatnya orang mukmin dari siksa kubur, ya, dengan bisanya menjawab dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, ya, terhinanya dan hukuman yang berat, serta juga mereka dihidupkan di kuburan, yaitu orang munafik dan orang-orang kafir. Dan akan ditanyakan sama, siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dia hanya mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya benar-benar tidak tahu, saya cuma ikut-ikutan dulu orang bilang apa. Maka para malaikat pun sambil marah mengatakan kepada mereka, kamu tidak tahu dan memang tidak mau mencari tahu. Masa bodoh dengan itu. Maka kemudian dia pun dipukul. Ya kata Nabi SAW, dengan palu dari besi. Dengan pukulan yang membuatnya berteriak keras. Hingga teriakannya dapat didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau jin dan manusia mendengarkan pukulan malaikat tersebut, maka mereka akan meninggal seketika. Karena kerasnya pukulan tersebut. Nah ini pelajaran yang kita bisa ambil sementara dari hadis-hadis atau dari hadis yang baru saja kita bahas. Baik, untuk menguatkan teman-teman sekalian apa yang kita bahas, saya akan coba membacakan dari kitab Minhajul Muslim. Ada satu bab yang menarik yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Pasal ke-9 ya, dari rukun membahas tentang masalah akidah. Beliau mengatakan beriman kepada kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini tambahan syarahnya, beliau mengatakan seorang muslim beriman bahwasanya nabi yang ummi atau buta huruf, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam adalah benar-benar hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia. Baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan. Maka tidak ada nabi dan tidak ada pula rasul sesudah beliau. Ini seorang muslim wajib punya keyakinan seperti itu. Dan di dunia saja semasa kita hidup, memang ini adalah dasar akidah kita, maka itu akan dibawa juga ke kuburan nantinya. Yang akan menjawab pertanyaan malaikat yang membuat nanti kita bisa selamat tentunya dan membuat kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Dan juga di akhirat nanti kita akan bersama di barisan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, selanjutnya Nabi Muhammad SAW telah didukung dengan beberapa mukjizat yang diutamakan atas segenap Nabi. Jadi semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk alam semesta. Ya. Kita tahu sebelum Nabi Muhammad SAW itu Nabi-Nabi hidup ada yang sezaman. Seperti Nabi Ibrahim AS dengan ponakannya Nabi Lut. Ya. Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Mekah, Palestina, Mekah dan juga Babilonia, atau tepatnya kalau urutannya itu dari Babilonia di Irak, kemudian Palestina, kemudian Mekah. Ini
titik doa dakwah Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut berada di wilayah Jordania, dipisah dengan lembah, yang tepatnya di Laut Mati sekarang ya. Di situ Nabi Lut alaihissalam, ini ponakan sama paman satu masa, tapi beda lokasi dakwah. Makanya diceritakan dalam Al-Quran bagaimana waktu malaikat yang akan menghancurkan kaum Lut, karena mereka terlalu melampaui batas melakukan homoseksual pada saat itu dan dinasihatin sama Nabi Lut tidak mau dengar, maka para malaikat yang mau menyiksa Nabi Lut mampir ke rumah Ibrahim alaihissalam dan sempat menjadi tamu di situ dulu sambil memberitahukan berita gembira kalau istri Ibrahim alaihissalam yang pertama, yaitu ibunda Sarah alaihissalam, akan hamil dan melahirkan Nabi Ishaq dan kemudian turunannya Nabi Yakub dan seterusnya. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi yang kita biasa rutin disuruh baca surah ini ya, dalam beberapa riwayat di malam Jumat atau di hari Jumat, di situ diceritakan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, mereka semasa ya. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam semasa dengan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya ya. Kurang lebih posisi Nabi Zakaria sebagai paman dan juga Nabi Yahya adalah sebagai sepupunya. Dan seterusnya, maka ini bisa saja semasa nabi-nabi ini. Tapi Nabi Muhammad SAW sendirian dan semua nabi-nabi tadi diutus untuk kaumnya kecuali Nabi Muhammad SAW memang diutus untuk alam semesta. Kemudian semua nabi-nabi memang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang bisa menguatkan dan membenarkan kalau mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW cukup banyak sekali mukjizat-mukjizatnya, di antaranya adalah mukjizat dalam bentuk informasi dan sesuatu yang nampak dengan mata yang bisa terlihat di masa beliau. Kalau informasi tentang umat sebelum kita, kisah-kisah dalam Al-Quran umat-umat sebelum kita cukup banyak ya, sampai Allah namakan surah Yusuf, surah Yunus, surah Nuh, surah Ibrahim ya. Bahkan digabungkan ada namanya surah Al-Anbiya, surah para nabi-nabi. Ada surah Al-Qasas, kisah-kisah ya. Banyak sekali kisah tentang Ar-Rum ya, Romawi ya misalnya. Kemudian juga ada kisah tentang Nabi Sulaiman AS dengan kalangan semut, surah An-Naml. Ya, ini semua kisah tentang umat sebelum kita. Dan ada yang pada masa hidup beliau terjadi kasus di saat itu lalu kemudian beliau menginformasikan. Ada juga yang akan terjadi di masa datang. Seperti misalnya akan terjadi hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Kemudian sampai prosesi alam barzah, hari kebangkitan di mahsyar, kemudian surga dan neraka. Dan sudah sangat rinci semuanya, seakan-akan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana surga dirincikan oleh Nabi SAW dan bagaimana neraka dirincikan oleh Nabi SAW. Bagi yang berminat, saudaraku seiman, bisa kembali ke playlist YouTube kami, cari bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Insya Allah di situ Anda akan dapatkan informasi lengkap yang kami sampaikan, berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang kedua tempat ini nantinya tentu. Atau yang akan didatangi nanti di akhir, dan semua kita termasuk ahli surga ya. Jadi sudah sangat lengkap informasi tersebut ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi kita beriman kepada risalah beliau ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini mukjizat yang menguatkan. Kemudian ada mukjizat yang nampak dengan kasat mata pada masa itu saja, seperti pembelahan bulan. Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar surah nomor 54. Kemudian juga keluarnya air dari jari-jari beliau SAW di kejadian Hudaybiyah. Kemudian juga Nabi SAW menyembuhkan penyakit beberapa orang sahabat dengan semburan ludah beliau. Ya, itu terjadi pada Qatadah yang matanya rusak di salah satu peperangan. Radhiyallahu anhu juga pernah terjadi kepada Abdullah. Ya, Abdullah, salah satu sahabat bernama Abdullah yang sempat kakinya patah karena dia diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh salah satu tokoh Yahudi yang sangat memerangi Islam di masa itu ya. Dan sekian banyak kejadian-kejadian yang merupakan mukjizat yang nampak di depan mata para sahabat di masa itu. Termasuk pohon yang menangis selalu beliau diamkan, ya, kemudian memberhentikan air hujan dan minta hujan turun. Dan sekian banyak hal-hal yang bisa diikuti insya Allah. Dan itu sudah pernah kami buat tablik akbar Rasulullah aku mencintaimu, atau seperti itu kurang lebih makna atau judul yang pernah kami sampaikan, dan bisa dilihat di playlist YouTube. Insya Allah akan ada tablik akbar itu. Saya sebutkan sekian belas mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian ulama menukil mengatakan puluhan mukjizat yang menguatkan itu. Baik, saya ulangi kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Nabi Muhammad SAW telah didukung dengan berbagai mukjizat yang diutamakan atas segala nabi. Sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat. Allah telah mewajibkan cinta kepada beliau.
memastikan taat kepadanya dan juga mengharuskan mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau khasais kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Di antaranya al-wasilah. Ya. Al-wasilah ini derajat tertinggi di surga. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, maka bacalah salawat kepadaku. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas dengan 10 kali salam. Kemudian juga mintalah kepadaku setelahnya al-wasilah, karena dia adalah tempat tertinggi di surga. Siapa yang minta wasilah untukku, maka dia, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh 1 orang saja. Siapa yang minta al-wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Itu juga dengan al-kautsar atau telaga yang diberikan di padang mahsyar nanti yang bisa diminum oleh umatnya. Kemudian juga ada maqam mahmud, kedudukan yang tinggi yang Allah SWT berikan nanti di akhirat. Serta juga Allah berikan al-haud, ya, telaga yang ada di surga nanti di istana beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kata Syekh Abu Bakar, beriman tentang semua itu yang akhirnya menyelamatkan kita di dunia karena kita punya panduan hidup mengikuti beliau sebagai suri tauladan kita, atau menciplak hidup beliau alaihi salatu wassalam, mengikuti semua wahyu yang disampaikan melalui beliau dari Al-Quran dan juga hadis-hadis yang beliau sampaikan dan dicontohkan oleh para sahabatnya, dikenal dengan sunnah-sunnah, ya, sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu alaihi bin nawajid. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku, untuk para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Kita dianjurkan untuk berpegang teguh tentunya pada semua itu. Dan teman-teman sekalian, semua ini beriman kepada beliau, ya, itu dikuatkan dengan dalil dari nakli dan akli, kata beliau. Maksudnya secara wahyu, ya, itu ada, dan juga secara akal juga ada. Tentu saya tidak bisa membacakan semuanya karena ini cukup panjang bahasan beliau. Saya akan coba pilih poin-poin pentingnya. Beliau mengatakan dalil-dalil nakli tentang wajibnya kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakan beliau, mengikuti ajarannya, mempertahankan sunnahnya, meninggalkan apa yang beliau larang, ya, menjauhi apa yang beliau memang tidak perintahkan dan titahkan. Semua ini adalah bagian bentuk iman kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dalil secara nakli yang pertama adalah kesaksian Allah dan para malaikatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul telah menerima wahyu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 166. Bunyinya, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mengakui yang diturunkan kepadamu itu hai Muhammad, tetapi Allah mengakui Al-Quran itu yang diturunkannya, yang besar kata ganti Allah, diturunkannya maksudnya Allah kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Artinya kalau orang-orang kafir Quraisy atau ada orang kafir yang menolak beriman kepada risalah Muhammad Muhammad, maka cukuplah Allah dan para malaikat menjadi saksi. Itu aja sudah lebih dari segala-galanya. Dan tidak penting kalau ada orang yang menolak risalah Nabi alaihissalam. Peduli saja dengan orang yang mau mengimani dan mengikuti. Yang kedua kata beliau informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah akhir Nabi. Kewajiban taat dan mencintainya, dan beliau dipastikan adalah penutup para nabi-nabi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa juga, masih surah yang sama tapi ayat 170. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Al-ayah. Wahai manusia semuanya, dari suku manapun, tinggal di wilayah manapun. Ini menandakan berarti panggilan untuk semua manusia. Bukan hanya untuk Bani Israel misalnya, bukan hanya untuk orang Melayu, orang Arab, tidak, semuanya. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul, maksudnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, telah datang kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Maka berimanlah kamu, itu akan lebih baik bagimu. Kemudian juga Allah mengingatkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 19 kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrati minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Al-ayah. Hai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman rasul-rasul terputus. Karena antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, sebagian ahli sejarah mengatakan itu cukup jauh, sekitar 600 tahun. Kemudian semua itu tujuannya, maksudnya telah datang Nabi Muhammad SAW setelah terputus
cukup lama waktu antara Isa dan Muhammad alaihissalam, agar nanti kata Allah, kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, tidak datang kepada kami seorang pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman akan masuk surga, maupun sebagai seorang pemberi peringatan ancaman terhadap orang-orang yang membangkang. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan itu. Maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan benar-benar sebagai rahmat bagi semesta alam. Semuanya, ya. Jadi beliau diutus untuk semua alam semesta ini. Begitu juga beliau mengangkat surah Al-Jumu'ah ayat 2 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf. Maksudnya orang-orang Quraisy awalnya di Mekah, mereka banyak tidak bisa membaca. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Tuhan atau Allah kepada mereka, mensucikan mereka, ya, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Makna hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, karena mereka menyembah berhala, makan bangkai orang-orang Quraisy waktu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengangkat juga surah Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Ya, ini dalil demi dalil menjelaskan memang kebenaran risalah beliau alaihissalam. Lalu kenapa masih ada di antara manusia yang tidak beriman kepada beliau? Kenapa tidak coba pelajari? Perhatikan tadi pertanyaan dan hardikan malaikat di kuburan nanti, naudzubillah. Waktu dia bilang, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Kata malaikat, memang kau tidak tahu dan kau tidak mau mencari tahu. Maka dengan itu dia dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di kuburan. Kemudian beliau mengangkat juga surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW tadi saya sebutkan surah Al-Qamar, dalilnya ayat 1, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, ya, betul-betul telah kiamat telah dekat dan telah terbelah bulan. Tentang Al-Kautsar, Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, ya, telaga yang tadi sudah kita jelaskan, yang ada di mahsyar nanti. Kemudian juga tentang kedudukan yang tinggi, Allah SWT mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Rabbmu akan memberimu karunia, ya, yang sangat baik, dan hatimu pasti akan puas, dalam surah Ad-Duha ayat 5 misalnya. Ya. Dan tentang maqam mahmud, kedudukan yang tinggi juga di akhirat, Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu hai Muhammad sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, ini tadi disebutkan oleh Syekh Abu Bakar semuanya tentang kedudukan-kedudukan Nabi Muhammad alaihissalam. Sedangkan tentang wajibnya patuh kepada beliau selain beriman, itu disebutkan dalilnya surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Jadi sini ada diperintahkan untuk taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah juga mengingatkan kita agar beriman kepada dan mencintai Nabi Muhammad SAW, bahkan melebihi diri kita sendiri. Melebihi semua yang kita cintai selama ini dari harta, keluarga, dan seterusnya. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya, katakan hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah,
Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini saksi bahasan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghardik orang yang justru mendahulukan semua urusan dunia ini, termasuk orang-orang yang terdekat yang dicintai, ayahnya, anaknya, istrinya, suaminya dan seterusnya, ya, daripada Allah dan Rasulnya Muhammad alaihissalam. Maka ini Allah mengatakan fatarabbasu. Tunggu aja kalau gitu, ya. Apa yang akan Allah datangkan nanti dari hukuman dan peringatan-peringatannya. Kemudian teman-teman sekalian, kita dianjurkan juga untuk mengikuti semua ajaran baginda Nabi SAW. Memurnikannya, ini penting sekali. Memurnikan ajaran Nabi SAW dengan tidak mengubah-ubahnya, tidak menambah-nambah dan menguranginya. Kita coba menjaga kemurniannya, ya, dan itu turun-temurun kita jaga agar betul-betul penyampaian Nabi SAW murni, ya, sebagaimana beliau sampaikan di masa hidup beliau. Karena Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ini semua penyampaian ayat-ayat Al-Quran tentang kebenaran risalah beliau SAW dan kebenaran beliau adalah seorang nabi dan rasul dan benar sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita mengimani itu, kemudian mempertahankan dan mengamalkan isi ajaran beliau, mencintai beliau dan juga tidak melanggar perintah-perintah dan penyampaian beliau alaihi salatu wassalam. Sementara dari hadis Nabi SAW tadi itu dari ayat-ayat Al-Quran, ya, yang sudah kita sampaikan panjang lebar tadi, ya. Jadi ada yang pertama kesaksian Allah dan malaikatnya tentang kebenaran risalah Nabi SAW. Yang kedua informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau akhir kenabian, kewajiban taat dan mencintai dan sebagai Nabi penutup. Ya. Kemudian yang ketiga kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, berita dari Rasulullah SAW sendiri tentang kenabiannya, yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya dan keumuman atau universalitas risalah kerasulannya, sebagaimana disabdakan oleh beliau. Jadi ini khusus sekarang yang akan dibacakan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kebenaran risalah beliau sebagai utusan Allah. Yang pertama adalah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2864 dan juga Muslim 1776. Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi, tidak ada dusta, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Ya, ini berarti penyampaian Nabi SAW, saya adalah nabi, tidak ada kedustaan dalam masalah itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari, dalam kitab Tarikh, Imam Ahmad juga menyebutkan dalam musnadnya di nomor 16.700 dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya, kata Nabi SAW, Inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna Adama lamun jadilun fi tinati. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Maksudnya, semua itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat Nabi Adam AS masih dalam bentuk tanah, sudah dipastikan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi-nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, tidak membawa ajaran baru, tapi beliau membawa agama Islam, melanjutkan apa yang dilanjutkan, apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Karena tidak ada agama lain yang Allah turunkan, sebagaimana Allah tekankan dalam surah Al-Imran, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam, tidak ada agama lain. Maka di sini teman-teman sekalian, kita tidak, sebagai seorang muslim, tidak meyakini ada agama Nasrani, agama Yahudi. Itu adalah nama yang mereka sebutkan, gitu kan. Tapi kalau agama benar, ya, itu agama yang mereka sebutkan dan mereka namakan. Tapi kalau di sisi Allah, Allah mengatakan inna dina innallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam. Dan juga Allah SWT mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dan dia termasuk di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi, gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran tentang estafet, melanjutkan estafet keagamaan Islam ini dari nabi-nabi sebelumnya dalam hadis yang sangat masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3535 atau 3535 ya, dan Imam Muslim nomor 2286. Mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahidah.
وَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. Perumpamanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah kecuali satu tempat batu bata saja. Lalu orang-orang mengitari rumah itu dan sangat terkagum-kagum kepadanya. Seraya berkata, kenapa tidak dipasang batu bata di sini? Maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil dua pelajaran penting. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru. Ini agama Islam, agama semua nabi-nabi. Namun memang yang berbeda dari sisi syariat yang Allah tentukan. Dari isi Al-Quran, beberapa syariatnya, tidak semua. Sebagian bahkan masih diestafetkan dari risalah kitab sebelumnya. Tapi dengan datangnya Al-Quran, maka ajaran-ajaran Injil diperbaharui, bahkan ada yang diganti. Ya, dan ada juga yang masih dipertahankan di dalam Al-Quran. Ya, masalah akhlak, jujur, amanah, ini semua nabi-nabi mempertahankan ajaran tersebut. Tetapi tata cara ibadah mungkin ada yang ditambahkan ataupun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita imani kalau risalah atau syariatnya berbeda-beda. Maka di masa sekarang yang wajib kita lakukan adalah menerapkan isi Al-Quran, bukan lagi isi Injil ataupun Taurat yang sudah turun sebelumnya, tapi tetap kita imani keberadaan kitab-kitab tersebut. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang penutup para nabi dan rasul. Makanya beliau mengatakan, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumnya seperti orang yang membangun rumah yang sangat indah, tersisa satu batu bata saja. Ya, berarti ini kan satu kesatuan, satu agama. Kemudian satu batu bata ini, kata orang-orang yang keliling, coba satu bata itu ditaruh, maka akan sempurna bangunan ini. Kata Nabi SAW, aku adalah satu batu bata itu. Maksudnya tidak ada lagi batu bata yang dibutuhkan selain. Tidak ada lagi ya, nabi yang diutus. Akulah penutup para nabi dan rasul. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita agar berpegang teguh pada ajaran beliau. Dan jangan mengikuti hawa nafsu kita. Ikutin ajaran beliau. Kita suka atau tidak suka. Ya. Jiwa ini bisa menerima atau tidak. Intinya ajaran Nabi SAW kita lakukan. Dan jangan pernah menambah-nambah atau membuat ibadah yang tidak pernah beliau contohkan alaihissalam. Karena beliau sudah mengatakan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 15, ya, yang berbunyi walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang beriman dengan sempurna sehingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Artinya apapun yang Nabi SAW perintahkan, kita kerjakan. Walaupun orang tua kita tidak suka, walaupun anak kita tidak suka, walaupun seluruh manusia tidak menyukainya. Apapun yang beliau larang, kita akan tinggalkan, walaupun kita dipaksa oleh seluruh manusia. Dan apapun yang beliau tidak ajarkan, kita tidak kerjakan. Ya, kita tidak menambah-nambah, karena kita sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, kita yakini kesempurnaan agama yang dibawa, sehingga kita tidak perlu lagi menambah atau menguranginya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang masyhur juga riwayat Bukhari nomor 7280. Kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Tiap-tiap kalian akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Pasti semua masuk surga, kecuali orang yang enggan. Para sahabat penasaran sambil mengatakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga gitu? Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mematuhiku niscaya masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia adalah orang yang enggan. Mana mendurhakai? Luas sekali. Ya, tidak mau mengikuti ajaran beliau. Ya. Atau malah, ya, di sini mendurhakai Nabi SAW adalah seperti mengarang-arang membawa-bawa nama beliau. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mengarang-arang, membuat-buat, membawa-bawa namaku secara bohong, Rasulullah bersabda, pada sebenarnya tidak gitu ya, maka dia tinggal pilih tempatnya di neraka gitu ya. Atau misalnya tadi sudah saya singgung, sengaja membuat-buat apa yang Nabi SAW tidak ajarkan ya. Dengan alasan ini baik misalnya. Enggak, harus baik menurut Allah dan Rasulnya, jangan menurut kita tentunya ya. Dan makin kita berada pada kemurnian ajaran, ada perintah kita kerjakan, tidak ada kita tidak kerjakan, maka secara otomatis kita makin terjamin untuk mendapatkan janji terhadap balasan amal tersebut. Kemudian juga Nabi SAW memastikan tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih urutan 13.412 dan Tirmidzi 2.272.
Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus atau dihentikan, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku. Jadi jelas sekali sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kelebihan Nabi SAW, Allah berikan lebih daripada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ini semua betul menunjukkan beliau betul risalah. Dan beliau sama dengan nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah. Tapi beliau bahkan punya kelebihan ekstra daripada nabi-nabi sebelumnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 523, Tirmidzi 1553. Yang berbunyi kata Nabi SAW, Fuddiltu alal anbiya'i bisittin. U'titu jawami'al kalimi wa nusirtu birru'bi wa uhillat liyal ghanaimu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyun. Aku diutamakan atas para nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Yang pertama, aku dikaruniai jawami'il kalim. Maksudnya kemampuan berbicara dengan singkat, padat, tapi maknanya luas. Ya. Jawami'il kalim ini ringkas beliau sampaikan, ya, tapi maknanya bisa dijabarkan. Makanya kita kadang-kadang temukan ada sebuah hadis bisa diambil sampai puluhan hikmah dari hadis tersebut. Ya. Karena memang banyak sekali manfaat yang bisa diberikan. Yang kedua, aku diberikan pertolongan atas musuh dengan rasa takut. Dalam beberapa riwayat yang lain, perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum Nabi SAW menyerang musuh 1 bulan, mereka sudah ketakutan untuk menghadapi Nabi SAW. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang tidak dihalalkan. Tapi pada masa beliau, dihalalkan. Ya. Sehingga ada sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW, kalau Nabi-Nabi sebelum beliau, itu kalau harta rampasan perang terkumpul, ditumpukin di satu tempat sampai seperti gunung, lalu Nabi itu berdoa, lalu Allah turunkan petir yang membakar harta rampasan perang tersebut. Namun di masa Nabi Muhammad SAW menjadi halal. Kemudian selanjutnya, kita sudah sebutkan jawami al-kalim, kita sudah sebutkan pertolongan atas musuh dalam jarak 1 tahun, kita sudah sebutkan dihalalkan harta rampasan perang, berarti sudah 3. Yang keempat, ya bumi ini dijadikan masjid dan suci bagiku. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan semua muka bumi ini bisa dipakai sholat suci dan bisa dibanguni masjid. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafa, diutus, ya. Aku diutus untuk seluruh manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya untuk kaumnya saja. Dan yang keenam, yang terakhir, wa khutima biyan nabiyun, dan ditutup ya risalah kenabian setelah aku meninggal. Kembali Syekh Abu Bakar Jazair mengangkat hadis tentang pentingnya ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukan pilihan, tapi kewajiban, ya. Dan termasuk mentaati pemimpin yang sedang berkuasa selama bukan maksiat kepada Allah, bagian daripada ketaatan kepada beliau. Diangkat oleh Syekh Abu Bakar hadis itu di lembaran terakhir, ya, di halaman 49 dari pasal ke-19 ini. Man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepada aku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepada aku berarti ia durhaka kepada Allah, dan barang siapa yang taat pada pemimpin pilihanku maka ia berarti taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin pilihanku maka ia telah durhaka kepadaku. Jadi ini yang kita ambil potongan saksi bahasan adalah yang pertama, siapa yang mentaati aku maka berarti mentaati Allah, siapa yang durhaka kepada aku berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh daripada itu, sebagai penutup di sini bagaimana dalil-dalil nakli, ya, secara dalil wahyu, bagaimana memang di akhirat itu mulia sekali Nabi Muhammad SAW, dan makin nampak kemuliaan beliau karena banyak manusia yang belum pernah melihat beliau akan melihat beliau sendiri dan bagaimana Allah muliakan. Di antaranya, semua nabi-nabi tidak boleh masuk ke dalam surga sampai Nabi Muhammad SAW memasuki terlebih dahulu. Begitu juga untuk umat-umat sebelum kita, maka tidak boleh masuk sampai umat Muhammad SAW yang beriman masuk terlebih dahulu. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2957. Innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Sesungguhnya surga diharamkan atas seluruh nabi sehingga aku memasukinya, dan diharamkan pula atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Jadi ini kemuliaan yang luar biasa.
Sampai dalam sebuah riwayat yang lain, tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Ini kedudukan yang luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang kedudukan beliau di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Darul Qutni. Dan dinyatakan karena jalurnya cukup banyak. Sanadnya Hasan. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin." Pada hari kiamat nanti aku akan menjadi pemimpin para nabi-nabi, juru bicara mereka, dan pemberi syafaat atau pertolongan kepada mereka. Perkataanku ini bukan satu kesombongan, tetapi memang ini fakta atau wahyu yang harus disampaikan. Jadi ini luar biasa, berarti menandakan Nabi SAW adalah pemimpin para nabi-nabi. Kita bangga menjadi pengikut beliau, alaihi salatu wassalam. Beliau juga mengatakan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3613, Ibnu Majah nomor 4314, Ahmad nomor 20748. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru yaumal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in atau musyaffa'in. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan orang pertama yang kuburannya terbuka pada hari kiamat, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Orang yang pertama dikabulkan syafaatnya. Jadi luar biasa tentang pemaparan kerisalah beliau. Di sini Syekh Abu Bakar Jazair, tentu ini sudah pernah kita bahas di kajian Minhajul Muslim ya. Beliau kuatkan di poin keempat dengan beberapa ayat-ayat yang dinukil atau beberapa ayat dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak saya bacakan lagi ya. Saya langsung saja masuk ke beberapa dalil akli. Secara akal bagaimana kita bisa menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di halaman 54, poin pertama, apa gerangan yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Padahal Allah sebelumnya telah mengangkat ratusan Rasul dan ribuan Nabi. Jadi tidak ada penghalang sebenarnya. Dan beliau mengatakan, jika tidak ada penghalang, baik secara nalar maupun secara syar'i, maka atas dasar apa kerasulan Nabi Muhammad SAW diingkari dan kenabinya kepada seluruh manusia ditolak. Jadi apa alasannya kecuali kalau cuma sendiri Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan banyak manusia yang mengimani mereka. Lalu apa yang menghalangi secara akal Nabi Muhammad SAW diimani risalahnya. Yang kedua, kondisi yang menyelimuti kerasulan Nabi Muhammad SAW sangat menuntut adanya suatu risalah samawi atau risalah dari langit. Dan seorang Rasul yang memperbaharui kembali ajaran tauhid bagi segenap umat manusia. Mengenalkan kepada mereka pencipta mereka. Jadi setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, 600 tahun itu manusia banyak sekali yang menyimpang. Dan mereka banyak kembali menyembah berhala. Termasuk di Mekah sendiri. Yang tadinya murni ya, ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Itu adalah menjaga Ka'bah agar selamat dari kesyirikan dan agar mereka mentauhidkan Allah. Itu dirusak oleh Amr bin Luhai. Ya, salah satu orang dari suku Khuza'ah yang menjadi raja di Mekah di satu masa. Kemudian dia mendatangkan patung-patung ke Mekah sampai akhirnya di masa Nabi Muhammad SAW ada 360 patung di sana yang beliau hancurkan dengan tongkat beliau sendiri pada saat pembebasan kota Mekah. Maka ini ya mengharuskan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara akal karena di masa itu orang sudah kembali menyembah berhala yang akhirnya mereka menyimpang dari tauhid atau pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Islam tersebar luas dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Banyak manusia berbondong-bondong menerimanya dan memilihnya sebagai agama yang lain. Ya, memilihnya daripada agama yang lain. Ini merupakan bukti nyata atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, dan subhanallah mayoritasnya orang kalau dia betul-betul tulus masuk Islam karena kebenaran agama ini, mereka tidak akan tinggalkan. Berarti menunjukkan secara akal kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan prinsip-prinsip ajaran dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sahih, benar, dan sangat sesuai dengan segala tempat dan waktu. Ia telah membuahkan hasil yang sangat baik dan menonjol sekali. Ini membuktikan bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang membawa dan mengajarkannya adalah utusan Allah dan juga Nabi-Nya. Semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, cuma orang sakit, bantu orang susah, apalah. Ya, semua itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan semua yang dilarang, bohong, menipu, dan segala macam.
semua itu adalah hal yang buruk. Kita bisa lihat, berarti ini kebenaran ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, juga adanya mujizat-mujizat yang diberikan kepada beliau di mana akal menolak kalau hal-hal seperti itu keluar dan berasal dari selain Nabi, seperti pembelahan bulan tadi misalnya, ya. Kemudian juga yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar, ya. Kemudian mata Qatada yang di perang Uhud sempat luka, kena panah, kemudian sudah oleh para sahabat sudah mau dicopot matanya karena sudah kena anak panah dan sudah keluar bola matanya. Lalu diminta diantar kepada Nabi SAW, lalu Nabi cabut anak panah itu, lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia, lalu beliau berdoa. Akhirnya pada saat itu kembali matanya seperti semula. Di perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib juga matanya sudah jadi gelap dan tidak bisa lihat apa-apa. Disembur oleh Nabi SAW, kemudian ya sembuh mata tersebut. Kemudian dalam perang Badar, beliau mengatakan kaki Ibnu Hakam patah, dan Nabi SAW menyemburnya dengan ludah beliau SAW, lalu sembuh kaki tersebut. Yang kelima berbicaranya pohon kepada Nabi SAW. Ya, pada saat seorang badui Nabi SAW tanya mau kemana, ia menjawab saya mau pulang ke keluargaku. Kata Nabi SAW, apa kau mau menuju kepada kebaikan? Ia mengatakan apa itu? Kata Nabi SAW, engkau bersaksi bahwa saya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku juga adalah utusan Allah. Maka badui itu mengatakan, siapa yang memberikan kesaksian untukmu terhadap apa yang kau ucapkan itu? Maka kata Nabi SAW, pohon ini, sambil menunjuk ke arah salah satu pohon yang ada di tepi lembah. Lalu pohon itu bergeser hingga berdiri tegak di hadapan orang badui. Kemudian si badui meminta kepada pohon itu untuk memberi kesaksian sebanyak 3 kali. Dan pohon itu pun memberikan kesaksian sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi pohon pun bisa berbicara. Kemudian rintihan pohon kurma ya, yang pernah ditaruh di bagian depan mihrab Nabi SAW. Dan Nabi kalau setiap ceramah selalu sandar situ. Tapi satu waktu ada seorang wanita dalam hadis Bukhari datang kemudian menawarkan mimbar buat Nabi SAW. Setelah mimbar itu jadi, Nabi SAW meninggalkan bersandar di batang pohon yang ada di mihrab beliau. Maka terdengar suara tangisan yang sangat keras dalam hadis sahih. Lalu Nabi SAW turun dari mimbar pada saat mendengar tangisan tersebut dan memeluknya sambil mengatakan dia menangis, ya. Kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat, dan dia menangis karena jauh dari zikrullah, maksudnya tidak lagi aku pakai untuk bersandar. Ya. Bagaimana doa Nabi SAW selanjutnya yang beliau sebutkan sebagai mujizat, ya, kehancuran kerajaan Kisra dan tidak lama kemudian betul kerajaannya hancur. Waktu surat Nabi SAW untuk mengajak masuk Islam dirobek oleh Kisra rajanya Persia. Kemudian beliau juga doakan Abdullah bin Abbas untuk menjadi seorang ulama dan Allah kabulkan menjadi ulama. Ya, makanan yang banyak yang terjadi di perang Khandak, yang terjadi di perang Khaybar, perang Khandak makanannya Jabir, juga kurma di perang Khandak itu bentuk daripada benar terjadi mukjizat. Kemudian beliau juga mengangkat tentang air yang jadi banyak di kejadian Hudaybiyah yang keluar dari tangan beliau, dan waktu itu ada 1.400 orang sahabat semuanya berwudu dan mengisi kendi mereka dari air yang keluar dari jari-jari beliau. Kemudian kejadian Isra dan Mi'raj yang sangat masyhur, itu juga mukjizat yang terjadi yang luar biasa. Kemudian Al-Quran sendiri yang kita baca, yang kita bisa tahu isinya dan kita tahu ya di dalamnya semuanya kebaikan-kebaikan kisah umat sebelum kita, hukum-hukum yang kita butuhkan sekarang dan apa yang terjadi nanti setelah di alam kematian atau di alam barzah ataupun di hari kebangkitan, termasuk surga dan neraka dengan sangat rinci dijelaskan dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua ini membenarkan risalah beliau alaihi salatu wassalam.